Pada episode ini terlihat Mission dengan dua orang zombie di belakangnya yang sudah tidak punya mulut. Keduanya dikaitkan dengan Mission menggunakan rantai di belakangnya. Mission sedang mengambil beberapa peluru yang ada di tanah. Ia sempat membunuh zombie yang datang ke arahnya. Tak lama kemudian ada seorang wanita yang dikejar beberapa zombie. Ia berusaha melawan tapi kewalahan. Ia akhirnya tewas menjadi mangsa zombie. Mission tidak menolongnya, ia hanya memperhatikan dari kejauhan, lalu meninggalkannya. Dan film pun baru dimulai. Mission sedang melepaskan borgol dari tangan Virgil. Virgil kemudian mengajak Mission untuk pergi ke pedalaman dengan tawaran amunisi senjata yang akan Mission dapatkan. Sementara itu Mission ingin segera sampai di gudang amunisi yang Virgil katakan. Virgil malah mampir ke sebuah ladang yang berisi tanaman herbal. Ia mengambil beberapa tanaman itu untuk diberikan ke istrinya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya. Di jalan nampaknya Virgil banyak sekali menceritakan omong kosongnya yang membuat Mission agak kesal. Ia menodongkan pedangnya ke Virgil dan menyuruhnya untuk segera mencari keluarga Virgil seperti yang Virgil mau. Virgil kemudian membawa Mission ke makam. Mission yang kesal lalu berniat untuk mencari senjata itu sendirian. Namun Virgil mencegahnya dan mengatakan bahwa pulau tersebut tidak aman. Virgil mengatakan bahwa ia akan membantunya mencari senjata yang diinginkan Mission. Virgil juga meminta tolong kepada Mission untuk membantunya bertemu anak dan istrinya. Mission yang bersenjata masuk lebih dulu dan Virgil membantunya di belakang. Mereka kemudian dihadang oleh zombie yang terjepit sebuah lemari. Melihat kawanan zombie lain di ujung koridor, Mission membunuh zombie yang terjepit itu dengan hati-hati. Namun saat Virgil mengikuti langkah Mission untuk melewati lemari, ia justru menjatuhkannya yang membuat jalan tertutup juga memicu kebisingan. Hal itu menarik perhatian para zombie. Para zombie pun yang ada di ujung koridor mulai berjalan mendekati mereka. Mission membuka pintu yang ada di sampingnya, namun pintunya terkunci. Tak kehabisan akal, Mission mengambil sesuatu yang kemudian ia jadikan sebagai perisai. Ia berjalan sambil mendorong mundur zombie-zombie itu. Sementara itu, Mission membunuh zombie-zombie. Virgil diminta untuk segera pergi ke belakang. Mission berhasil membunuh semua zombie itu. Ia dan Virgil lalu membuka sebuah pintu ruangan dan melihat beberapa zombie yang tergantung di sana. Virgil mendekat dan mengambil sepatu salah satu zombie yang terjatuh di bawah. Virgil kemudian memasangkan kembali sepatunya. Ia terlihat sangat sedih. Adegan kemudian beralih kembali ke pemakaman. Virgil tampak meletakkan beberapa bunga di atas makam itu. Mission berusaha mengatakan kepada Virgil bahwa ia harus segera pergi. Namun Virgil terus saja memaksanya untuk tinggal di sana. Virgil beralasan kapalnya tidak bisa lewat karena airnya telah pasang dan hari yang sudah mulai gelap. Virgil membujuk Mission untuk bermalam dan berangkat esok hari. Mission pun setuju dengan hal itu. Malam harinya, Mission terlihat tidak bisa tidur. Ia memilih untuk berkeliling di sana. Saat tengah menelusuri bangunan, ia mendengar orang yang berbisik. Mission kemudian mencari asal suara itu. Ia terus berjalan namun tak menemukan siapapun. Suara bisikan terus terdengar hingga ia menemukan sumber suara, yaitu di balik tembok sebuah ruangan. Saat ia tengah mendengarkan suara itu, Virgil datang berdiri di depan pintu ruangan itu. Mission berbalik dan berjalan menuju Virgil. Namun Virgil malah menutup pintunya dan mengunci Mission di dalam. Virgil mengatakan bahwa Mission telah merusak kepercayaannya. Virgil kemudian meninggalkan Mission. Mission berusaha membuka pintu itu dengan pedangnya, namun usahanya nihil. Ia akhirnya hanya bisa terduduk bersandar di tembok. Pagi harinya nampak Mission baru saja terbangun dari tidurnya. Terlihat di depannya sudah ada makanan di penampan. Mission kembali menggedor-gedor pintu. Suara dari balik tembok kembali terdengar, menyuruhnya untuk tenang. Mereka kemudian saling berkomunikasi. Rupanya sudah seharian Mission terkurung di sana. 3 orang yang ada di balik tembok itu bernama Lucy, Celis, dan Jeremy. Mission mencari informasi mengenai Virgil. Ketiga orang itu juga menceritakan bagaimana mereka ada di sana. Mereka lalu meminta Mission untuk makan dan menyimpan tenaganya. Mission akhirnya memakan.
Adegan setelahnya memperlihatkan Mission yang baru saja sadar dan berkomunikasi dengan Virgil. Virgil tidak mau membukakan pintu untuk Mission karena ia tahu Mission akan membunuhnya. Sepertinya Mission berhalusinasi akibat obat yang diberikan Virgil. Ia melihat Siddiq yang seolah-olah ada di sana dan menghakiminya atas kematian dirinya. Ricard juga keluarganya yang terpecah. Ia juga melihat darah yang membasahi tangannya. Setelah itu, Siddiq hilang dan datang seorang berjubah membawa rantai. Seseorang tersebut kemudian memberikan rantai itu kepada Mission. Saat Mission menerimanya, ia seakan tertarik ke peristiwa saat ia melihat wanita yang tewas dimakan zombie di hutan. Ia mendatangi mayatnya dan mengambil pisau itu. Mission juga berhalusinasi mengenai dirinya yang tengah berjalan sendirian. Ia kemudian melihat mobil yang melewati jalan dan berniat untuk meminta bantuan. Namun mobil tersebut terus melaju tak menghiraukan Mission. Mobil itu kemudian berhenti karena terjebak di jalan yang sedikit berlumpur. Rupanya Daryl yang ada di dalam mobil itu. Daryl kemudian keluar untuk mengecek mobilnya. Mission menggunakan kesempatan itu untuk berteriak dan berlari meminta tolong. Namun Daryl yang melihatnya langsung pergi meninggalkan Mission. Adegan lalu beralih ke Mission yang sedang membunuh zombie. Kemudian datang Negan dan anak buahnya. Mission bangun dan mengayunkan pedangnya ke Negan namun meleset. Negan melihat keberaniannya, tampak Laura melemparkan sebuah apel kepada Mission. Itulah yang halusinasi Mission bayangkan. Scene beralih ke Mission yang sudah kembali sadar. Virgil memberikannya air minum. Saat Virgil lengah, Mission mengambil pisau yang ada bersama makanannya dan menusuk kaki Virgil. Virgil berhasil melawan dan hendak menusuk Mission. Keduanya bergulat sengit hingga Virgil pergi meninggalkan Mission. Lucy dan temannya meminta Mission agar tidak meninggalkan ketiganya di sana. Akhirnya Mission berhasil keluar bersama mereka bertiga. Mereka berniat menggunakan kapal untuk kabur, namun sial, kapalnya terbakar dan tidak bisa digunakan untuk pergi. Adegan lanjut ke Mission dan 3 orang yang lain mengejar Virgil. Mission berhasil melumpuhkannya dan menodongkan pisaunya ke leher Virgil. Virgil terus mengelak dan mencari pembelaan. Saat Mission hendak membunuhnya, ia justru menarik pisaunya kembali. Salah satu dari orang 3 di belakang Mission yang sudah siap senjata meminta Mission mundur jika memang tidak bisa membunuh Virgil. Namun Mission malah meyakinkan ketiga orang itu untuk membiarkan Virgil tetap hidup agar mereka memperoleh kedamaian. Celis dan Jeremy menurunkan senjatanya, namun Lucy malah mengambil senjata Celis dan memukul wajah Virgil dengan senjata tersebut hingga ia pingsan. Adegan lanjut ke Mission yang menghampiri Virgil yang masih tertidur di sebuah ruangan. Keduanya lalu berbincang. Mission memberikan air minum kepadanya. Mission bertanya apa yang Virgil lihat saat ia berhalusinasi. Virgil pun menceritakannya dan ia mengatakan bahwa ia juga ingin Mission merasakan hal yang sama. Namun bagi Mission, apa yang Mission lihat saat ia berhalusinasi adalah neraka. Mission lalu menanyakan barang-barangnya yang disimpan Virgil. Setelah masuk ke sebuah ruangan, Mission segera mengambil barang-barangnya. Ia terdiam sejenak saat melihat sebuah sepatu. Mission mendekatinya dan sadar bahwa itu adalah sepatu Rick. Mission lalu menyerang Virgil dan bertanya di mana ia menemukan sepatu Rick. Adegan berlanjut memperlihatkan sebuah kapal besar. Di dalam, Mission menarik Virgil yang sedang berusaha menjelaskan dari mana sepatu itu berasal. Mission kemudian mencari barang-barang lain di dalam ruangan itu dan menemukan sebuah ponsel genggam yang di layarnya terdapat sketsa wajah Mission dan Judith. Mission kembali menyudutkan Virgil dan menanyakan apa yang sudah Virgil lakukan terhadap Rick. Tak mendapatkan jawaban yang diharapkan, Mission melepaskan Virgil. Virgil kemudian berusaha menjelaskan apa yang terjadi dan berusaha menenangkan Mission. Scene dilanjutkan dengan Mission yang tengah bersiap bersama temannya yang lain. Datang Virgil membawa kereta dorong yang berisi barang-barang. Virgil sedikit berbincang dengan Mission. Setelah selesai, Mission pun berangkat. Ia pergi tanpa Virgil. Di kapal, Mission masih terus melihat sketsa wajahnya dan Judith yang mengingatkannya dengan Rick. Ia lalu mengambil alat komunikasinya dan menghubungi Judith. Mereka saling berkabar. Mission mengabarkan kepada Judith apa yang ia alami di sana. Datang RJ bergabung bersama mereka. Mission kemudian menanyakan Rosita dan Coco. Mission juga menanyakan keadaan di sana. Mission lalu bercerita bahwa ia menemukan sesuatu milik si pemberani. Mendengarnya, Judith berharap bahwa Rick masih hidup dan meminta Mission untuk mencarinya.
Mason awalnya menolak permintaan Judith karena berpikir kalau kedua anaknya dan Alexandria lebih membutuhkan Mason. Namun setelah Judith membujuk Mason, Mason mengiyakan permintaan Judith. Ia mengatakan bahwa ia akan pergi ke utara untuk mencari Rick. Scene selanjutnya memperlihatkan Mason yang menebas tangan dan mulut dua orang zombie. Ia kemudian mengikat dan membawanya dengan rantai. Saat tengah berjalan, ia melihat seorang wanita dan laki-laki yang keduanya meminta bantuan kepada Mason. Mason lalu menebas kepala dua zombinya dan bersedia membantu dua orang itu. Ia membawa dua orang itu ke sebuah kawasan yang sudah berbaris rapi. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 14. Pada episode ini dibuka dengan kedatangan Carol ke sel Negan. Terlihat kilas balik saat Carol membuat perjanjian dengan Negan. Ia membebaskan Negan dengan syarat Negan harus membawakan kepala Alpha kepada Carol dengan cepat. Negan pun setuju. Adegan kemudian berlanjut ke Carol yang meletakkan kepala Alpha di perbatasan tepat di mana Henry meninggal beberapa waktu lalu. Negan ada di sana bersama Carol. Negan telah berhasil melakukan apa yang Carol inginkan. Negan kemudian meminta kesepakatan Carol. Ia ingin kembali ke Alexandria dengan berita itu. Namun Carol menolak hal itu karena ia belum bisa kembali ke sana. Carol masih membutuhkan waktu untuk sendiri. Jika Negan mau, ia diperbolehkan menunggu. Namun jika tidak, Negan sudah bebas dan bisa melakukan apapun. Carol pun beranjak pergi meninggalkan Negan. Dan film pun baru dimulai. Di tempat pertemuan, beberapa orang sudah berkumpul di sana dengan selamat. Jerry dan Nabila yang tengah bermain bersama anak-anaknya, Raja yang tengah berbincang bersama Jerry, Magna dan Yumiko datang. Jerry yang melihat Magna langsung menyambut dan memeluknya. Ia senang melihat Magna masih hidup. Di sofa, Rosita yang terluka sedang diobati oleh Eugene. Eugene menawarkan bantuan untuk mempertemukan Rosita dengan Alex. Namun Rosita justru meminta Eugene pergi menemui Stephanie. Rosita menyuruh Eugene untuk memberitahu yang lain mengenai Stephanie. Ia pun bersedia dan langsung mengumpulkan orang-orang di sana untuk mendengarkannya. Eugene kemudian menceritakan mengenai Stephanie. Beberapa orang langsung merespon, mereka sedikit khawatir barangkali orang itu adalah mata-mata. Namun Raja sedikit memberikan keputusan yang bijak. Ia berpendapat bahwa Stephanie bisa saja menjadi sekutu baru. Eugene melanjutkan ceritanya mengenai teman barunya itu. Setelah perkumpulan itu selesai, terlihat Yumiko menghampiri Magna di depan rumah dan menyarankan Magna untuk ikut pergi. Yumiko memberikan izin Magna untuk membawa kudanya, namun Magna justru menyuruh Yumiko saja yang ikut karena ia berpikir Yumiko harus bertemu dengan orang baru. Yumiko pun berangkat. Jerry menurunkan anaknya dan kemudian menghampiri Raja. Keduanya kemudian berbincang dan kemudian berpelukan. Sini beralih ke Beta dan dua anggotanya yang menghampiri kepala Alpha. Salah satu anggotanya itu mengatakan bahwa Alpha pergi bersama Negan, dan ia curiga kalau Negan yang melakukannya. Ia kemudian mengatakan bahwa Beta yang akan menggantikan Alpha. Namun Beta tampaknya tidak suka dengan apa yang ia bicarakan. Beta kemudian memintanya untuk mendengarkan apa yang Alpha bicarakan. Beta meminta orang itu melepas topengnya. Kemudian Beta mendekatkan telinga orang itu ke mulut Alpha yang membuat Alpha memakan telinga orang itu. Melihat hal itu, salah satu anggota yang lain langsung kabur ketakutan. Beta kemudian mengambil kepala Alpha dan membawanya. Dilanjutkan dengan Negan yang menghampiri tempat di mana ia menyekap Lydia. Ia masuk dan tidak menemukan Lydia di dalamnya. Tiba-tiba Daryl masuk dan menyerang Negan. Ia kemudian menanyakan di mana Alpha. Negan berusaha menjelaskan bahwa ia telah membunuh Alpha. Daryl kemudian meminta Negan untuk membawanya melihat kepala Alpha. Negan menjelaskan alasannya bergabung dengan Alpha dan menceritakan bahwa Carol yang membebaskannya dari penjara untuk melakukan hal itu. Adegan berlanjut ke Carol yang tengah berjalan sendirian. Ia tiba-tiba mendengar seorang memanggilnya, namun tidak ada orang di sana. Carol terus berjalan dan suara itu terus terdengar. Ia lalu melihat Alpha berdiri di belakangnya. Rupanya Carol berhalusinasi. Adegan beralih ke Beta dan anggotanya yang tadi telah digigit oleh Alpha.
Mereka tengah berjalan hingga ada satu zombie mendekat ke arah mereka. Beta tetap diam sementara anggotanya itu mendekat dan mengeluarkan pisaunya hendak membunuh zombie. Belum sempat menusukkan pisaunya, ia malah ditusuk oleh Beta. Ia pun kembali menjadi mangsa zombie itu. Beta kemudian mendekatkan kepala Alpha ke telinganya seakan ia mendengar dan mengerti apa yang Alpha katakan. Ia kemudian masuk ke dalam rumah kosong yang ada dekat sana. Beta meletakkan kepala Alpha di sana. Di sana ada sepucuk kertas bertuliskan. Beta lalu menyimpan kertas itu. Ia kemudian mendekat ke arah dinding dan melihat sebuah poster lagu dan langsung merobeknya. Ia juga membanting gitar yang ada di sana hingga hancur. Sepertinya Beta telah kehilangan kendali. Kembali lagi ke Carol yang masih berhalusinasi berjalan bersama Alpha. Alpha terus mengikuti kemanapun Carol pergi sambil berbicara. Ia membahas kematian Henry. Carol tak memperdulikannya hingga ia penasaran dan berbalik badan. Namun ia tak melihat siapapun di belakangnya. Saat ia kembali membalikkan badannya ke depan, ia melihat Alpha di sana. Alpha menghasut pikiran Carol. Ia juga menghasut agar Carol memenggal kepalanya sendiri. Carol terus berhalusinasi tentang Alpha. Ia kemudian disadarkan oleh zombie yang menyerangnya. Setelah membunuh zombie itu, Alpha masih saja muncul. Carol mengatakan bahwa ia hanya ingin sendiri. Setelahnya ia pergi meninggalkan Alpha. Dilanjutkan dengan Eugene, Yumiko, dan Raja yang tengah melakukan perjalanan. Yumiko mengajak Eugene berbicara. Ia bertanya mengenai komunitas baru yang akan mereka temui. Eugene lalu bertanya kepada Raja yang sedari tadi hanya diam saja. Tak lama kemudian mereka melihat dua zombie yang terjebak di sebuah kurungan yang sepertinya memang sengaja dibuat. Yumiko berpikir bahwa itu taktik kawanan Alpha, namun Eugene meyakinkan bahwa itu bukan kawanan Alpha. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Sepertinya mereka bertiga berpencar karena adegan selanjutnya memperlihatkan Raja yang berjalan sendirian. Ia turun dari kudanya karena ada beberapa zombie yang mendekat. Kondisi Raja sepertinya agak memburuk karena ia terbatuk-batuk. Ia kemudian memilih duduk sejenak di batang pohon sambil menusuk zombie terakhir. Setelahnya seseorang memanggilnya dan ia pun bergegas menemuinya. Di tempat lain terlihat Negan yang diikat tangannya dan berjalan bersama Daryl. Negan mengarahkan Daryl ke tempat di mana kepala Alpha berada. Keduanya berjalan sambil berbincang. Adegan beralih ke Beta yang masih di rumah tadi dan melihat-lihat barang-barang di sana. Ia menemukan piringan hitam dan memutarnya. Beta menggunakan itu untuk memancing zombie-zombie datang ke tempat Beta. Di luar tampak zombie-zombie mulai berjalan ke arah rumah di mana Beta berada. Scene beralih ke Carol yang masih saja berhalusinasi mengenai Alpha. Carol sedang berusaha menggapai sesuatu, namun suara Alpha tampaknya mengusik Carol dan membuat Carol terjatuh dan tertimpa reruntuhan. Kembali lagi ke Negan dan Daryl, mereka telah sampai di tempat tujuan, namun kepala Alpha tidak ada di sana. Negan bersumpah kalau kepala Alpha sudah di sana. Ia kemudian menyarankan Daryl untuk menunggu Carol, namun Daryl telah lebih dulu menodongkan panahnya ke arah Negan. Negan mencoba menjelaskan untuk pembelaan diri. Keduanya berbincang hingga beberapa kawanan Alpha datang mengepung mereka. Daryl langsung menjatuhkan panahnya dan mengangkat tangannya. Salah satu anggota Alpha lalu mengabarkan bahwa Alpha telah tewas karena Negan. Ia kemudian mengangkat Negan sebagai Alpha yang baru. Mereka semua lalu berlutut kepada Negan. Di tempat Beta, tampak kawanan zombie sudah berkumpul di bawah. Beta yang ada di atas merobek setengah topengnya dan terungkaplah bahwa Beta adalah seorang penyanyi yang menyanyikan lagu yang tengah diputar tersebut. Dilanjutkan dengan Daryl yang masih bersama beberapa kawanan Alpha. Daryl tampak dipegang oleh dua orang sementara satu lain memegang senapan bersiap untuk menembak Daryl. Negan sebagai Alpha yang baru meminta orang itu untuk memberikan senapannya. Negan meminta Daryl untuk berlutut kepadanya. Daryl pun berlutut. Namun saat Negan tengah menodongkan senapan itu ke arah Daryl, Negan justru menembak anggota Alpha. Dua anggota Alpha yang tengah memegangi Daryl langsung melepaskannya. Negan hendak menembak dua orang itu, namun rupanya peluru di dalam senapan itu hanya satu. Dua orang itu langsung menyerang Negan, namun Negan berhasil membunuh orang itu dengan pisaunya. Daryl kemudian meminta Negan untuk melepas ikatan tangannya.
Adegan kembali beralih ke Eugene dan tim. Yumiko dan Eugene beristirahat sementara Raja berjaga. Mereka kemudian dikagetkan dengan kuda Raja yang jatuh. Saat Raja mendekatinya, rupanya kuda itu terluka. Raja pun segera mengambil pisaunya dan membunuh kuda itu. Raja terlihat sangat sedih dengan kematian kudanya. Raja pesimis dan meminta Yumiko dan Eugene untuk meninggalkannya jika ia nanti gugur. Namun Yumiko menguatkannya dan kembali menumbuhkan semangat Raja. Di lain tempat, Carol yang masih terjebak belum bisa keluar. Terlihat di luar ada seorang zombie yang merangkak. Sudah semalaman namun Carol masih saja berhalusinasi Alpha. Zombie semakin mendekat namun Carol masih saja belum bisa keluar dari tumpukan kayu yang menimpanya. Saat Alpha menghitung 1-3, Carol berhasil keluar dan menyelamatkan dirinya sendiri. Ia segera membunuh zombie itu. Namun setelahnya ia terjatuh. Adegan kembali terlihat Eugene dan timnya. Raja nampak bersama dengan Yumiko menunggangi kuda Yumiko. Mereka terpukau melihat apa yang mereka lihat di jalan. Beralih ke Negan dan Daryl. Negan membagi air minumnya dengan Daryl. Keduanya duduk bersama dan berbincang. Daryl kemudian meninggalkan Negan lebih dulu. Kembali Negan bergegas menyusulnya. Di lain tempat, Carol yang telah kembali, Daryl membukakan gerbang untuknya, namun Carol hanya melewatinya saja. Scene beralih ke Eugene dan tim yang memasuki sebuah kawasan baru. Zombie-zombie di sana tidak dibunuh, melainkan hanya diborgol atau diikat dengan rantai sehingga tidak bisa pergi kemana-mana. Raja melihat dan menyadari, lalu ia tertawa terbahak-bahak. Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan seorang wanita. Dia tampaknya menyapa Eugene dan tim secara berlebihan, membuat Eugene dan tim sedikit ketakutan. Beralih lagi ke Beta yang tengah membuka kembali kertas tadi. Ia lalu mengambil kepala Alpha dan berterima kasih kepadanya. Setelahnya ia menusuk kepala itu dan mendekatkan kepala itu ke wajahnya. Beta menuju pintu yang sudah dipenuhi dengan zombie-zombie di luar. Ia membuka pintu itu dan bergabung bersama kawanan zombie. Ia lalu membawa kawanan itu pergi dari sana. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 15. Pada episode ini terlihat Juanita dan tim Eugene masih di tempat yang sama dan saling berbincang. Juanita hendak memastikan bahwa apa yang dia lihat adalah manusia sungguhan dan bukan halusinasinya. Ia juga memastikan bahwa Eugene dan timnya tidak akan menyakitinya. Raja lalu memuji pajangan zombie yang telah dilihatnya. Juanita melakukannya agar kota tersebut sedikit terlihat lebih hidup. Mereka kemudian saling berkenalan. Juanita memperkenalkan dirinya sebagai Prince. Juanita lalu mengajak mereka berkeliling di kota itu, namun Eugene mengatakan bahwa mereka tidak bisa singgah karena telah menjalankan misi penting. Saat Juanita mengajukan diri untuk menjadi pemandu mereka di sana, Yumiko menolak dengan alasan dia tidak mengenalnya. Setelah itu terlihat zombie mendekat ke arah mereka. Juanita lalu memperlihatkan keahliannya dalam menembak zombie itu. Yumiko sempat mencegahnya, namun Juanita tetap menembaki zombie-zombie yang datang. Setelah zombie tewas, dua kuda mereka lari ketakutan akibat suara tembakan Juanita. Mereka tampak marah kepada Juanita. Ia lalu meminta maaf dan film pun baru dimulai. Terlihat di sana Eugene, Raja, dan Yumiko tengah berdiskusi apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Raja menyarankan agar mereka menerima bantuan dari Juanita. Yumiko menolak karena ia berpikir Juanita akan menjadi orang yang egois dan gila karena sudah lama hidup sendirian. Ia tidak bisa mempercayai Juanita. Namun Eugene menerima saran dan Raja karena tidak banyak pilihan yang ada untuk terus melanjutkan perjalanan. Akhirnya Raja meminta Juanita mendekat dan memintanya untuk mencari akses mobilitas. Yumiko menarik senjata yang dipegang Juanita. Akhirnya Juanita bersedia menyerahkan senjatanya dan menunjukkan jalan bagi Eugene dan timnya menuju garasi. Ia juga mengatakan selain alat transportasi, ia juga memiliki banyak persediaan senjata. Mereka pun lalu berangkat. Beralih ke Beta yang tengah menggiring kawanan zombie masuk ke camp Alexandria. Tampak di sana sudah sepi. Adegan beralih ke orang-orang yang tengah berada di dalam gedung.
Ada yang sedang memantau keadaan di luar, ada yang tengah berbicara. Mereka melakukan aktivitas mereka masing-masing. Gabriel menyuruh Diani untuk berjaga karena sudah gilirannya. Carol mengajukan diri untuk menggantikan Luke melakukan tugasnya. Sementara itu, Daryl yang ada di hutan tengah berkomunikasi dengan Mason. Terlihat Beta dan kawanannya telah memenuhi camp, namun tak satu pun orang yang mereka temui. Beta dan dua anggotanya tengah berdiskusi di atas bangunan sambil memantau keadaan di bawah. Salah satu anggotanya datang dan mengatakan bahwa ia tak menemukan tanda-tanda dari orang-orang di sana. Ia menebak bahwa mereka tidak pergi jauh. Saat ketiganya berdiskusi, nampak Alden dan Aaron mengawasi mereka sembari bersembunyi. Mereka terus mendengarkan percakapan Beta dan anggotanya. Hampir saja Alden ketahuan oleh Beta kalau saja Alden tidak segera bersembunyi. Beta kemudian menyuruh anggotanya untuk bersiap dan segera pergi dari sana. Dilanjutkan dengan Judith yang menghampiri Lydia yang sedang mengelus seekor kucing. Judith menyampaikan simpatinya atas kematian Alpha. Mereka lalu berbincang sebentar sebelum Judith akhirnya pergi meninggalkan Lydia. Di lain tempat, terlihat Carol dan Kelly datang menemui seseorang dan kemudian mengatakan bahwa ia datang untuk menggantikan Luke. Adegan pun beralih ke Judith yang ada di hutan dan tengah membunuh zombie. Daryl kemudian datang dan menanyakan Judith sedang apa dan bersama siapa di sana. Judith rupanya sendirian. Daryl kemudian mengajak Judith untuk kembali ke gedung tempat mereka semua berlindung. Namun Judith menolak dan ingin tetap di sana. Ia ingin belajar bagaimana menjadi seperti Daryl yang bisa melindungi semua orang saat ada kekacauan. Daryl kemudian sedikit menjelaskan apa yang sedang ia lakukan. Daryl meminta Judith untuk terus berjalan di sampingnya dan melakukan apapun yang Daryl katakan. Akhirnya Judith pergi bersama Daryl. Scene beralih ke Beta dan kawanannya yang masih mencari jejak musuhnya. Di tengah perjalanan, Beta menyadari sesuatu bahwa jejak yang diikutinya tidak jelas. Salah satu anggotanya maju dan mengatakan kepada Beta bahwa kawanan mempercayakan kepada Beta. Ia sempat salah kata saat berbicara dengan Beta, membuatnya hampir dibunuh. Namun Beta mendengar suara bisikan yang membuatnya mengurungkan niatnya. Ia kemudian mendengarkan suara bisikan tersebut yang seolah mengarahkan Beta harus pergi kemana. Mereka kemudian kembali melanjutkan perjalanannya. Sementara Alden dan Aaron rupanya masih mengawasi mereka dari kejauhan. Aaron kemudian melaporkan bahwa kawan Beta mengarah ke Ocean City. Dilanjutkan dengan Eugene dan tim yang masih berjalan mengikuti Juanita. Juanita memerintahkan Eugene dan timnya untuk terus berjalan di belakang dan memperhatikan langkahnya. Juanita kemudian berjalan sambil menghitung langkahnya. Raja tampak mulai mengiyakan pendapat Yumiko tadi. Mereka mengikuti Juanita hingga Eugene bertanya mengenai apa yang Juanita lakukan. Juanita melihat bangkai kuda yang sepertinya milik Eugene. Yumiko bertanya apakah kuda tersebut dimakan zombie. Juanita mengatakan bahwa mungkin kuda itu menginjak jebakan di sana. Raja menyadari bahwa ia dan teman-temannya dibawa Juanita ke ladang ranjau. Mereka panik dan sedikit kesal dengan Juanita. Namun Juanita berusaha meyakinkan mereka bahwa ia sudah melalui jalan tersebut setiap hari dan ia hafal rutenya. Yang jadi masalah adalah Juanita berhenti di tengah jalan dan ia lupa hitungan langkah kakinya. Yumiko langsung mengancam akan membunuh Juanita jika Juanita tidak bisa mengeluarkannya dari sana. Juanita lalu mengambil botol minumnya, ia minum dan kemudian melemparkan botolnya, lalu terjadilah ledakan. Adegan beralih ke Carol dan Kelly. Carol sedang berusaha mengambil sesuatu dari dalam mobil yang kosong. Ia tampak kesusahan dan Kelly membantunya. Mereka kemudian saling berbincang membahas Connie. Carol sepertinya sangat merasa bersalah karena akibat ulahnya Connie belum juga kembali bersama mereka. Kelly berusaha menguatkan Carol agar ia tidak terus-menerus larut dalam rasa bersalahnya. Adegan dilanjutkan dengan Negan yang membawakan Lydia makanan. Negan mengajak Lydia berbincang, namun Lydia hanya merespon dingin. Lydia lalu menyuruh Negan untuk memberikan makanan itu untuk orang lain. Negan kembali mengajak Lydia bercerita. Ia menceritakan Alpha dan mengatakan bahwa ia menyukai banyak hal tentangnya. Obrolan ditutup dengan Lydia pergi meninggalkan Negan. Dilanjutkan dengan Eugene dan tim yang masih menunggu Juanita. Juanita masih saja melakukan hal yang tidak jelas membuat Eugene dan timnya semakin curiga. Tampak zombie berjalan menerobos pagar dan mendekat ke arah mereka.
Saat tengah berjalan, kembali terjadi ledakan. Raja lalu mendekat ke Juanita. Juanita meminta maaf kemudian kembali melangkah. Beberapa langkah aman, ia kemudian meminta Eugene dan timnya untuk mengikutinya. Juanita kembali melanjutkan langkahnya. Raja terlihat mulai melangkah sementara Eugene dan Yumiko masih memperhatikan mereka. Beralih ke Daryl dan Judith, mereka masih terus berjalan sambil Daryl mengajarinya sesuatu. Daryl meminta Judith untuk melihat keadaan sekitar dan ia mengatakan bahwa ia telah melihat zombie. Daryl kemudian berjalan dan meminta Judith untuk terus di belakangnya. Mereka kemudian mengintai beberapa zombie yang mulai mendekat. Daryl memanah salah satu dari zombie itu dan rupanya adalah anggota beta. Ia lalu lari meninggalkan mereka. Daryl dan Judith segera membunuh zombie yang tersisa dan langsung mengejar anggota beta. Kembali lagi ke Juanita dan Eugene. Eugene melihat sebuah papan nama jala dan menyadari bahwa ia hanya berputar-putar. Raja dan Yumiko emosi. Yumiko langsung menodongkan panahnya ke Juanita. Ia memaksa Juanita untuk mengatakan apa yang sebenarnya dia lakukan. Juanita pun menjelaskan ia mengelak bahwa ia tidak sadar karena ia terlalu senang bertemu manusia kembali. Ia terus menjelaskan lalu sedikit menceritakan kenangan pahitnya. Eugene merasakan apa yang dirasakan oleh Juanita. Ia kemudian mendekat dan berusaha menenangkannya. Eugene lalu kembali bertanya apakah ia memang punya akses ke alat transportasi. Adegan pun dilanjutkan dengan Daryl dan Judith. Mereka rupanya berhasil menemukan anggota beta yang tadi sempat terpanah. Daryl mendekatinya, ia segera mengeluarkan pisaunya. Ia meminta agar Daryl menolongnya dan tidak membunuhnya. Daryl kemudian memintanya untuk membuang pisau yang dipegangnya. Daryl kemudian mengorek informasi mengenai kawanan beta. Setelah mendapat informasi yang dibutuhkan, Daryl membunuh orang itu. Setelahnya ia mengambil anak panahnya dan pergi. Judith tampaknya tidak tega dengan orang itu. Namun Daryl melakukan itu karena ia tidak punya informasi untuk mereka. Daryl lalu menarik tangan Judith dan membawanya pergi. Ia mengatakan bahwa jika kawanan beta hanya berjarak beberapa mil, mereka mungkin bisa menemukan sesuatu dari atas menara. Di sisi lain, kawanan Alpha yang masih mencari jejak musuh. Beta memimpin kawanan itu. Ia seolah mendengar petunjuk dari alam dan dari zombie yang berjalan bersamanya. Seolah-olah ia bisa mendengar suara mereka dan mereka memberinya petunjuk. Eren dan Elden rupanya masih mengintai dari kejauhan sambil mengikuti kawanan itu. Mereka melihat kawanan itu tiba-tiba merubah arah. Eren memutuskan untuk segera pergi dari sana. Saat keduanya hendak pergi, keduanya telah dikepung oleh kawanan beta. Berlanjut ke Lydia yang menghampiri Negan. Negan menyuruh Lydia untuk memukul dan meluapkan emosinya kepada Negan. Namun Lydia menolak dan kemudian memarahi Negan. Ia lalu mendekat dan memukul-mukul Negan. Negan menerimanya. Ia lalu memeluk Lydia dan berusaha menenangkan Lydia kembali. Scene kembali memperlihatkan Juanita, Eugene, Raja, dan Yumiko. Mereka berhasil sampai ke garasi yang rupanya berisi banyak sepeda. Eugene mengatakan bahwa lebih baik menggunakan sepeda. Raja menyarankan agar Juanita bergabung bersama mereka. Yumiko kemudian mendekati Juanita dan Juanita meminta maaf karena telah berbohong. Terlihat Daryl dan Judith yang masih terus berjalan. Judith masih memikirkan orang yang tadi dibunuh Daryl. Rupanya kekhawatiran itu berasal dari Judith yang menginginkan ia dan keluarganya kembali bersama-sama lagi di rumah. Daryl berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia terus mencoba menghubungi Mason dan mengabarkan keadaan di sana agar ia tidak pulang. Mason mulai menceritakan kekhawatirannya tentang Mason kepada Daryl. Daryl menjelaskan sesuatu kepada Judith. Judith lalu memeluk Daryl sebelum keduanya melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, Daryl mendapat panggilan dari walkie-talkie. Gabriel memintanya untuk segera kembali karena mereka telah dikepung. Namun suaranya putus-putus membuat Daryl kurang mendengar suara Gabriel. Scene beralih, terlihat Beta dan kawanannya yang berhasil menemukan tempat sembunyi musuh mereka. Kawanannya begitu banyak menutup halaman gedung itu. Beta kemudian menggiring kawanannya itu untuk masuk ke dalam. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 16. Pada episode ini terlihat semua orang di dalam gedung tengah bersiap untuk menghadapi kawanan Beta yang sudah mengepung mereka. Gabriel kemudian menengok melalui jendela dan melihat seberapa banyak kawanan yang ada di bawah.
Gracie dan bersama RG mengatakan kepada Gabriel bahwa ia takut. Gabriel meyakinkan Gracie bahwa mereka tidak akan kalah, karena jika mereka semua bersatu untuk melawan kawanan itu, mereka akan berhasil. Gabriel menjelaskan bahwa semua kawanan akan bersatu dan berjuang bersama. Scene beralih memperlihatkan Daryl dan Carol yang telah sampai ke gedung bersama yang lain. Di lain tempat, Maggie yang akhirnya membaca surat yang mengabarkan bahwa mereka membutuhkan Maggie untuk kembali dan menghadapi musuh baru mereka. Berlanjut ke kawanan Beta berjalan di antara para zombie. Ia melihat seolah kawanan zombie itu siap melaksanakan perintahnya dan menghabisi semua musuh. Terlihat halaman gedung yang semakin dipenuhi ribuan zombie. Dari atas terlihat zombie-zombie itu berjalan sesak seperti semut yang merayap. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Eugene duduk di jalan dan terluka karena terjatuh. Raja dan Juanita berniat untuk membetulkan sepedanya. Ia berkata bahwa semuanya sudah terlambat dan ia menyarankan untuk kembali pulang saja. Eugene menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Stephanie sudah terjadwal dan jika mereka terlambat maka Stephanie tidak akan ada di sana. Raja kemudian mengatakan bahwa mereka tidak akan pulang sebelum tujuan tersebut terwujud. Mereka harus menyelesaikan perjalanan itu untuk semua orang, termasuk orang-orang yang menunggu mereka di rumah. Akhirnya Eugene setuju dan mau melanjutkan perjalanannya. Kembali ke gedung, nampak Daryl dan Carol tengah memasang sebuah perangkap di tangga. Berjaga-jaga, barangkali ada yang berhasil masuk dan mencari mereka di atas. Nampak semuanya tengah membahas strategi mereka. Gabriel pun mengutus 4 kelompok untuk berjalan menyeberang kawanan zombie itu. Adegan dilanjutkan dengan Carol yang tengah menyiapkan senjatanya. Datang Lydia menawarkan bantuan, namun Carol menolaknya. Ia juga meminta kepada Carol untuk berhenti menghindarinya karena ia tidak benci atas apa yang sudah Carol lakukan. Lydia kemudian berbincang kepada Carol, lalu ia pergi meninggalkannya. Adegan berlanjut ke tim yang akan turun menyeberangi kawanan zombie di bawah. Mereka menggunakan mantel yang kemudian diolesi dengan darah zombie untuk berkamuflase. Di sana terlihat Negan datang dan Daryl menghampirinya. Ia menanyakan mengapa Negan masih bersih. Negan beralasan bahwa ia menjadi incaran Beta dan jika ia ikut malah akan menarik perhatian Beta. Saat waktunya tiba, kelompok tersebut berangkat menyeberangi zombie. Gabriel membukakan pintu untuk mereka. Mereka pun mulai beranjak keluar bersatu dengan kawanan zombie. Mereka membawa senjata masing-masing sehingga jika berpapasan dengan kawanan apa, mereka akan langsung melukainya. Beberapa orang di atas juga akan mengawasi mobilitas kelompok di bawah. Mereka akan memanah kawanan apa yang mereka lihat dan melukai anggota kelompok yang sedang menyeberang. Menyadari beberapa anggotanya jatuh dan menjadi mangsa zombie, Beta menyuruh salah satu anggotanya untuk merapatkan barisan. Di atas, Gabriel dan yang lain tidak bisa lagi menemukan kawanan Alpha. Lydia kemudian mengatakan bahwa Beta telah mengetahui keberadaan kelompoknya yang sedang turun di bawah. Salah satu pemanah mengatakan bahwa ia mendapat satu kawanan Alpha. Saat Gabriel hendak memastikannya, terdengar teriakan dari arah tangga. Judith yang ada di sana melihat kawanan Beta yang berhasil masuk dan terkena jebakan di tangga. Diane, you get the first group. Selanjutnya tampak Negan yang menghampiri Lydia dan mengajaknya berbincang. Obrolan diakhiri dengan Negan yang memberikan topeng milik Alpha kepada Lydia, lalu pergi meninggalkannya. Terlihat Daryl dan Kelly berhasil menyeberang dan berkumpul bersama dua kelompok yang lain. Daryl lalu menanyakan di mana Carol dan Beatrice yang masih belum sampai di sana. Rupanya Carol dan Beatrice masih ada di tengah kawanan zombie. Mereka bertemu dengan salah satu anggota Beta. Di sini Carol menusuk anak buah Beta dan membuat ia berteriak, membuat ia terjatuh dan dikerumuni zombie. Namun saat Carol dan Beatrice hendak meninggalkannya, dia berhasil menarik kaki Beatrice dan menusuknya.
Beatrice berteriak membuat zombie juga mengerumuninya. Carol tidak bisa membantu Beatrice. Beatrice berteriak kepada Carol untuk mengambil tas yang ada di bawah. Namun, Carol lebih memilih terus berjalan dan tidak menoleh ke belakang. Terlihat ada seseorang yang kemudian mengambil tas Beatrice. Orang itu adalah Lydia yang memakai topeng alpa. Carol dan Lydia kemudian berjalan bersama ke arah Daryl dan yang lain. Di dalam keadaan semakin mencekam karena pintunya rusak dan berlubang. Di halaman depan, kawanan zombie mulai memutar arah. Beta nampak bingung karena kawan itu tidak berjalan sesuai dengan kehendaknya. Rupanya kelompok yang tadi menyeberangi zombie berhasil menyalakan pengeras suaranya untuk mengalihkan perhatian para zombie. Mereka membuat zombie-zombie itu menjauh dari gedung. Gabriel dan yang lain masih bersiap melawan kawanan musuh yang akan datang mendobrak pintu. Di luar dugaan, mereka justru melempar peledak yang mereka buat sendiri. Gabriel menyadarinya, langsung menyeret Rachel yang ada di dekatnya, dan benar saja terjadilah ledakan. Sementara dua orang yang lain harus tewas karena ledakan itu. Hari sudah malam dan kawanan zombie masih mengikuti Daryl dan rombongan. Beberapa orang yang ada berjalan mengawasi kawanan zombie di belakangnya. Benar saja, kawanan alpha datang ke depan menggunakan zombie sebagai perisainya. Lydia langsung memberi aba-aba bahwa mereka datang. Beberapa pemanah langsung bersiap memanah mereka, namun karena mereka bersembunyi di belakang zombie, panahnya hanya mengenai tubuh zombie. Daryl lalu menyuruh pembawa kuda untuk mempercepat jalannya. Namun beberapa anggota alpha sudah menyebar dan berusaha mengepung mereka. Carol menyadarinya dan langsung memberikan komando untuk melindungi kuda. Mereka pun langsung memanah orang-orang itu. Roda dari gerobak mereka terlepas karena serangan orang-orang itu membuat kudanya tidak bisa menarik gerobak lagi. Daryl lalu memerintahkan orang-orang untuk segera pergi dari sana. Mereka semua lalu pergi meninggalkan gerobaknya. Orang-orang alpha lalu segera naik ke gerobak dan menghancurkan pengeras suaranya. Hal itu membuat zombie-zombie berbalik arah dan kembali menuju ke gedung. Daryl langsung mengabarkan kejadian itu kepada Gabriel. Daryl dan kelompoknya di sana memikirkan langkah apa yang terus mereka lakukan setelah itu. Mereka berpikir bahwa Gabriel dan yang lain yang masih di gedung membutuhkan bantuan mereka. Daryl menyarankan agar mereka segera kembali ke sana dan membantai kawanan bertopeng itu. Lydia kemudian mengajukan diri untuk membantu menggiring kawanan zombie ke tebing. Mereka kemudian segera bergerak. Sementara itu di gedung, anak buah Beta masih berusaha merusak pintu dan berusaha masuk ke dalam. Gabriel lalu menyuruh Judith untuk ikut bersama Rachel. Judith menanyakan apakah Gabriel akan ikut bersamanya atau tidak. Gabriel menjawab bahwa harus ada orang yang menangani mereka dan memastikan talinya tidak terputus. Gabriel juga sempat menitipkan pesan untuk Rosita kepada Judith. Akhirnya Judith pergi bersama Rachel dan satu orang yang lain. Gabriel kemudian bersiap menyambut seseorang yang akan datang. Begitu pintu terbuka dan mereka mulai masuk, Gabriel berhasil melawan mereka. Namun Gabriel kewalahan karena harus menghadapi banyak orang. Ia lalu berhasil dilumpuhkan oleh anggota Beta. Saat salah satu dari mereka hendak menusuk Gabriel, datang Maggie bersama orang yang bertopeng yang juga Aaron. Mereka bertiga berhasil menyelamatkan Gabriel. Sementara itu di tengah kawasan zombie, Daryl dan timnya mulai melakukan tugasnya. Satu persatu anggota Beta dibunuh. Beta yang mendengar teriakan anggotanya mulai kebingungan. Ia kemudian mulai mendengar suara-suara bisikan. Sesaat kemudian datang Negan dan memanggilnya. Ia lalu bergegas ke arah Negan berniat untuk membunuhnya. Saat hendak menusukkan pisaunya ke Negan, Daryl menyerangnya. Ia menusukkan dua pisaunya tepat ke dua mata Beta. Menahannya beberapa saat dan menarik kembali dua pisau itu. Setelahnya zombie-zombie mendekat dan memangsa Beta. Daryl kemudian membantu Negan bangun. Keduanya menyaksikan kejadian itu. Setelahnya mereka pun pergi. Di jalan menuju tebing, terlihat Lydia yang masih menggiring zombie-zombie di belakangnya. Tiba-tiba datang Carol yang hendak menggantikan Lydia. Ia menyuruh Lydia untuk pergi. Carol kemudian menggantikan Lydia untuk mengiring zombie-zombie itu ke tebing. Saat Carol sudah sampai di ujung tebing, ia terdiam sejenak. Zombie-zombie itu semakin mendekat dan mendesak Carol untuk terus maju. Carol pun maju beberapa langkah hingga datang Lydia menarik tangan Carol.
Carol berusaha menolak, tapi Lydia terus menariknya, hingga akhirnya Carol berhasil ditarik oleh Lydia dan membawanya ke balik batu untuk berlindung. Lydia kemudian memeluk Carol. Terlihat zombie-zombie itu berjatuhan dari tebing. Carol berterima kasih kepada Lydia. Lydia lalu membuang topeng Alpha. Memperlihatkan semua orang yang berhasil selamat. Beberapa tengah mengobati luka temannya, ada juga yang tengah bermain bersama anak-anaknya lagi setelah berhasil memenangkan pertempuran dengan zombie. Aaron membawa Gracie bertemu dengan Maggie. Juga Judith dan Archie yang kembali bertemu Maggie. Terlihat Lydia dan Carol yang datang setelah menyelesaikan tugasnya. Daryl mendekat ke arah mereka. Lydia kemudian mendatangi Negan dan memeluknya. Setelah memeluk Jerry, Carol mendatangi Daryl. Mereka yang sempat perang dingin kini berbaikan. Mereka kembali berbicara dan berpelukan. Daryl membahas kembali tentang New Mexico yang pernah Carol bahas bersamanya. Carol mengatakan bahwa mereka masih punya tugas yang harus dilakukan di sana. Adegan dilanjutkan dengan bangunnya Connie dari pingsannya. Rupanya ia masih hidup. Ia nampak terluka dan berjalan dengan sangat lemas. Setelah berjalan beberapa langkah, ia kembali terjatuh. Kemudian datang Virgil yang menunggangi kudanya dan melihat Connie. Connie sempat melihat Virgil sebelum akhirnya pingsan kembali. Beralih ke Eugene dan timnya yang telah sampai di tempat tujuan. Mereka tidak menemukan siapapun termasuk Stephanie. Eugene berusaha teriak dan mengatakan bahwa ia Eugene. Barangkali Stephanie kemudian akan keluar. Namun tetap saja tidak ada orang datang. Ia kembali bersedih karena usahanya sia-sia. Yumiko lalu memberikan semangat kepadanya. Eugene akhirnya kembali bersemangat dan mengatakan bahwa ia tidak akan kembali. Ia akan menelusuri jalanan di sana barangkali menemukan camp tempat Stephanie tinggal. Mereka akan terus melacak hingga menemukan Stephanie. Juanita memuji semangat Eugene. Setelahnya mereka semua tertawa bersama. Tiba-tiba lampu-lampu di sana menyala. Lalu datang sekawanan orang berseragam dan bersenjata mengepung mereka dan menyuruh mereka untuk menurunkan senjatanya. Akhirnya mereka terpojok dan menurunkan senjata mereka. Dan film pun harusnya bersambung. Tapi karena sutradara menambah lagi episodenya, ya udah kita lanjutkan aja ke episode 17. Yuk guys. Pada episode ini terlihat Maggie yang melemparkan pisau tepat ke kepala zombie. Ia lalu berjalan sambil berbincang dengan Judith. Mereka lalu bergabung bersama teman-teman yang lain yang tengah bersiap untuk berangkat ke Alexandria. Saat kereta beranjak meninggalkan Maggie dan Judith, Maggie dikejutkan dengan kedatangan Negan. Negan menyapa Maggie dan mengajaknya berbincang, namun Maggie tidak merespon dan hanya berlalu meninggalkan Negan. Dan film pun baru dimulai. Di tempat lain, nampak Daryl yang berpapasan dengan Carol di hutan. Mereka saling menyapa, lalu Carol memberikan kabar bahwa Gabriel dan Rosita telah berangkat dengan grup pertama. Daryl juga mengabarkan bahwa Sunset akan mengambil bagian bersama Luke. Tak berselang lama, Maggie datang disusul oleh dua temannya. Mereka mengabarkan kepada Maggie bahwa Herschel bersama yang lain selamat dan telah diamankan di suatu tempat. Maggie lalu memperkenalkan mereka kepada Daryl dan Carol. Laki-laki bertopeng itu bernama Elijah dan satu orang lain yang bernama Cole. Maggie lalu menceritakan bahwa ia dan Herschel sebelumnya tinggal bersama mereka. Namun mereka harus kehilangan tempat tinggal dan berniat untuk kembali ke Hilltop. Daryl dan Carol kemudian membawa Maggie ke Hilltop untuk melihat kondisinya sekarang. Karena terjadi penyerangan brutal beberapa waktu lalu membuat Hilltop hancur dan tidak bisa lagi ditempati. Di saat itu, Carol pun bercerita bahwa ia membebaskan Negan dan memintanya untuk membunuh Alpha dengan cara bergabung bersama kawanan topeng itu. Maggie hanya mengucapkan terima kasih karena Carol telah menceritakan hal itu. Maggie dan dua temannya lalu berencana untuk menjemput Herschel dan rombongan yang lain sebelum nantinya mereka akan menetap di Alexandria. Daryl kemudian berpamitan kepada Carol karena ia hendak mengawal Maggie dan timnya untuk menjemput Herschel dan yang lain.
Terlihat Daryl di tengah perjalanan di hutan sendirian hingga datang Kelly yang meminta ikut bersamanya. Ia ingin ikut dengan harapan ia akan menemukan Connie di perjalanannya. Mereka akhirnya berangkat bersama. Di jalan, Carl sempat mengingatkan bahwa tujuannya masih jauh sementara hari akan segera gelap. Namun Maggie mengatakan bahwa mereka akan tiba di sana sebelum gelap. Mereka akhirnya tetap melanjutkan perjalanannya. Karena hari semakin gelap, mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Mereka kemudian menghampiri sebuah kontainer kosong yang dapat digunakan untuk bermalam. Sebelum beristirahat di sana, tentunya mereka harus membunuh zombie-zombie yang ada di sekitar sana. Saat tengah membersihkan zombie, Maggie melihat pintu kontainer yang didesak oleh kawanan zombie yang ada di dalamnya. Maggie langsung berlari ke arah kontainer tersebut dan menahan pintunya agar zombie-zombie tidak bisa keluar. Tentu saja tenaganya tidak cukup. Daryl dan temannya Maggie kemudian membantu dan pintu akhirnya berhasil ditutup dan dikunci. Malam pun tiba, Maggie tampak sedang mengobati luka di tangannya. Daryl kemudian menghampiri Maggie dan mengajaknya berbincang. Daryl mengatakan bahwa ia senang Maggie kembali. Maggie kemudian menceritakan kehidupannya selepas ia pergi dari Hilltop. Rupanya ia pergi atas ide dari Georgie. Maggie kemudian bercerita detail semua yang ia alami. Namun ada beberapa cerita yang belum bisa ia ceritakan saat itu juga. Maggie ternyata menemui banyak orang di luar sana, namun tidak ada yang mampu untuk terus bertahan. Hingga akhirnya ia kembali pulang ke Daryl dan yang lain. Daryl lalu mengatakan bahwa Maggie bisa pulang tanpa memperdulikan ada atau tidaknya Negan. Setelah Maggie selesai bercerita, Daryl kemudian pergi meninggalkan Maggie. Keesokan harinya, mereka hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian datang seorang zombie yang langsung ditangani oleh Elijah. Cole tersadar bahwa seharusnya Kelly yang berjaga. Rupanya Kelly pergi sendirian mencari Connie. Ia melihat sebuah truk mangkrak dan kemudian menghampirinya berharap menemukan Connie. Ia melihat sebuah jaket ada di atas truk. Ia lalu naik dan hendak mengambil jaket itu. Saat tengah berusaha menggapai jaket itu, Maggie datang mengagetkannya. Setelah Kelly turun, Maggie memarahi Kelly yang telah mengambil keputusan untuk pergi sendirian. Daryl berusaha menjelaskan keadaan Kelly yang kehilangan saudara perempuannya. Maggie tampak mencoba mengerti keadaan Kelly. Elijah dengan sigapnya naik ke atas truk dan langsung menurunkan benda-benda yang ada di atas. Rupanya ia juga bernasib sama seperti Kelly. Hal itu pastinya membuat dia merasakan apa yang saat ini Kelly rasakan. Kelly langsung mengecek barang-barang itu. Setelah mengeceknya, mereka lalu bergegas melanjutkan perjalanan. Terlihat Maggie dan timnya berhasil sampai di tempat tujuan. Daryl lalu melihat kepulan asap yang menggunung tinggi. Maggie pun langsung mendatangi tempat itu dan benar saja asap berasal dari tempat Maggie. Saat Maggie sampai di sana, tempat itu ternyata sudah hangus terbakar. Maggie pun panik dan langsung mencari Hershel. Namun mereka tidak menemukan siapapun di sana, hanya mayat yang terbakar. Cole mengatakan bahwa kebakaran itu ulah Reaper yang mungkin saja telah mengikuti mereka ke sana. Maggie cemas karena Hershel masih belum ditemukan. Ia berpikir bahwa yang terpenting sekarang adalah menemukan Hershel dan anggotanya yang lain. Sementara itu, Daryl mendapat jejak kaki yang kemudian ia ikuti. Daryl menemukan bahwa jejak kaki itu berpencar dan semuanya menuju ke arah utara. Maggie lalu memastikan bahwa itu memang jejak anaknya. Maggie kemudian berpesan kepada temannya yang lain untuk terus waspada. Jika mereka bertemu orang asing, Maggie menyuruh mereka untuk membunuhnya saja. Mereka pun lalu berangkat mengikuti Daryl. Di tengah perjalanan, Daryl kehilangan jejak. Mereka akhirnya berpencar untuk mencari orang yang mereka cari. Daryl bersama Maggie, sedangkan Kelly bersama Cole dan Elijah. Di jalan, Cole mendengar sesuatu dan meminta Kelly dan temannya untuk segera bersembunyi di balik pohon. Kelly lalu menyadari sesuatu dan mereka harus segera bergerak. Namun, Elijah tampak masih berlindung di balik pohon. Kelly lalu datang dan memastikannya baik-baik saja. Di adegan itu, Elijah membuka topengnya. Elijah rupanya sedang bersedih. Kelly lalu menenangkannya dan kembali menguatkan Elijah agar tidak terus larut dalam kesedihannya. Ia pun tersenyum. Di lain kondisi, tampak seseorang dengan tombaknya tengah mengawasi Daryl dan Maggie.
Daryl kemudian berhasil menangkap orang itu yang rupanya adalah anggota Maggie. Mereka akhirnya bertemu dengan beberapa orang anggota Maggie. Maya, salah satu anggota Maggie, menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Maya mengatakan bahwa ia tidak melihat siapa dalang dibalik kebakaran dan kematian beberapa temannya. Namun temannya bernama Gus lalu menceritakan bahwa ia sempat melihat pelakunya. Dia bercerita bahwa pelakunya adalah Reaper. Dia ada di hutan dan memburu anggota Maggie satu persatu. Maggie lalu menanyakan Hershel. Hensley menjawab bahwa Kim telah membawanya dan berada di sekitar sana. Sesaat setelah obrolan tersebut, leher Gus tertembak yang membuatnya tewas seketika. Mereka lalu berlari hingga terpencar. Setelahnya, Hensley juga tertembak tiba-tiba. Daryl menyadari bahwa itu adalah sebuah jebakan dari Reaper. Maya kemudian datang dan ia juga tertembak. Sebelum tewas, Maya sempat memberikan pesan kepada Maggie. Namun pesan itu kurang jelas karena Maya menyampaikannya hanya dengan isyarat tangan. Maggie berpikir bahwa mungkin itu pesan mengenai Hershel. Tembakan terus mengarah ke arah Daryl dan Maggie. Daryl berpendapat bahwa hanya ada satu penembak. Mereka kemudian merancang strategi untuk menyerang penembak itu. Keduanya lalu berpencar untuk mencari si penembak. Maggie lalu berhasil menemukan senapan di atas tanah, namun tidak ada siapapun di sana. Rupanya orang itu menggunakan tumbuh-tumbuhan untuk menyamarkan dirinya. Ia telah berada di belakang Maggie dan langsung menyerangnya. Maggie berhasil menusuk orang itu dengan pisau, namun mirip seperti beta, pisau tersebut tidak memberikan efek apa-apa ke orang itu. Ia menarik pisaunya lalu melemparkannya kepada Maggie. Maggie berhasil menghindar dari pisau itu. Ia terus berjalan mundur hingga ia masuk ke sebuah jebakan yang menarik kakinya. Orang asing itu bergegas untuk mencelakai Maggie, namun Daryl datang dan menyerang orang itu. Rupanya orang itu tidak mudah dikalahkan. Daryl berhasil dilumpuhkan oleh orang itu dan membuatnya terkapar di tanah. Maggie akhirnya berhasil memotong tali yang mengikat kakinya. Sementara Daryl kembali bangun dan mengambil pisau di dekatnya. Orang itu kembali menghampiri Maggie dan hendak menyerangnya, namun serangannya gagal karena Kelly dan rombongan datang dan memanai orang itu. Kawanan Maggie berhasil mengepung orang itu dan langsung menanyainya. Saat diberondong pertanyaan oleh Maggie dan dipaksa menjawab, orang itu malah meledakkan dirinya dengan granat. Setelah ledakan itu, mereka kembali bergegas untuk mencari Hershel. Maggie bersiul dan terus mencari anaknya. Ia lalu berhasil menemukan Hershel ada di atas pohon. Saat malam tiba, mereka kembali beristirahat di kontainer tempat mereka menginap kemarin. Elijah tampak memberikan buah kepada Kelly. Maggie kemudian menghampiri Kelly yang telah menolongnya. Ia mengucapkan terima kasih. Setelahnya keduanya berbincang, mereka membahas mengenai Connie dan Kelly. Kelly menceritakan kisah hidupnya bersama Connie. Kelly juga menebak bahwa Maggie punya saudara dan Maggie adalah anak tertua. Maggie pun heran mengapa Kelly bisa tahu. Kelly lalu menjawab bahwa terkadang ia bisa mengetahui sesuatu sambil tersenyum. Kelly melanjutkan obrolan mereka. Obrolan tersebut diakhiri dengan harapan Maggie untuk bertemu dengan Connie. Daryl kemudian datang untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Kelly pun kembali ke tempatnya. Daryl lalu mengatakan bahwa mereka akan tinggal di sana beberapa hari ke depan untuk mengamankan lingkungan sekitar. Maggie berpendapat bahwa saat mereka ke Alexandria tidak ada yang mengikuti mereka, namun ia akan kembali ke jalan yang sudah dilewati untuk menutup jejaknya. Maggie lalu bersedia untuk pulang ke rumah ke Alexandria dan membuat kesepakatan dengan Negan. Keesokan harinya, Maggie dan kawanan sudah sampai di Alexandria. Daryl terkejut karena camp berantakan. Hal itulah dari kawanan beta yang sempat datang ke sana beberapa waktu lalu. Maggie yang kembali ke Alexandria tampaknya membuat Negan khawatir mengingat Maggie mempunyai dendam yang sangat besar dengan Negan. Dan film pun bersambung. Alhamdulillah kita sudah sampai di titik ini. Sungguh cerita yang sangat panjang sekali. Terima kasih kepada kalian yang senantiasa support di channel ini. Cerita film The Walking Dead yang begitu banyak sekali keseruan dan penuh perjuangan. Meski semakin lama gak bosan karena banyak tokoh favorit yang hilang. Untuk menjawab pertanyaan di mana Rick berada, ada rumor mengatakan bahwa tokoh yang memerankan Rick ingin pensiun dari serial The Walking Dead. Untuk Maggie sudah terjawab bahwa Maggie pergi bersama Georgie dan akhirnya kembali lagi ke Alexandria. Morgan, dia masih menyendiri di tempat pembuangan sampah.
Untuk kalian yang ingin menonton full The Walking Dead dan spin-off-nya dari serial ini, Fear the Walking Dead dan Beyond, saya sediakan link fullnya di Telegram. Ada di kolom komentar. Kemudian saya tidak membahas spin-off dari serial ini, karena sudah ada channel yang membahasnya. Mungkinan saya akan mencari mini series Netflix yang seru. Oh iya, kita akhiri video ini dengan unboxing Silver Play Button. Terima kasih untuk kalian semua yang support di channel ini. Sampai jumpa lagi di seri selanjutnya. Mantul. Loh, hitam. Terima kasih teman-teman.